Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, dan juga khususnya juga jemaat GPD Sola Gracia. Mari kita mau berdoa sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami rindu diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu buka rasa firman Tuhan, karena kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mau baca firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini, pada minggu kedua di bulan Juli, saudara-saudara. Dengan segala harapan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, saudara selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29 sampai ayat 31. Ayat ini sudah sering saudara dengar, dan kesempatan ini saya ingin rindu untuk mau berbagi lagi lewat firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan itu selalu baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-terunamu jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini datang kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka, yang digambarkan bagaikan perjalanan kehidupan orang percaya di akhir zaman, yang mengingatkan kepada setiap kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau ketika saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara lelah? Iya. Capek? Saudara-saudara, lelah dan capek di sini bukan bicara soal capek fisik ya saudara-saudara ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara, bukan bicara kekuatan secara fisik. Ya. Bab kita menyadari kekuatan secara fisik, ya memang kita akan capek dan lelah saudara-saudara. Tetapi saya mau bicara kepada setiap kita adalah kekuatan rohani di dalam kehidupan kita menjalani mengiring akan Tuhan, yang kerap kali diperhadapkan pada banyak tantangan, pada banyak persoalan sebagai ujian iman. Sekali lagi, sebagai ujian iman yang terkadang saudara-saudara hadapi, yang bisa saja menjadi kita capek secara rohani. Nah, firman berkata, mereka yang dapat bertahan, ya, mereka yang tetap dapat berjalan, mereka yang bisa pada akhirnya bisa menerobos semuanya itu, adalah pribadi yang tetap menaruh harap kepada Tuhan. Ditulis, orang-orang yang menantikan Tuhan di tengah keadaan tantangan, tetapi ketika dia tetap terus menantikan Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan baru, kekuatan ekstra yang terus diberikan. Saudara, bagaimana dengan keadaan saudara-saudara? Saudara, perjalanan imanmu, mungkin engkau sedang tertantang dengan masalah ini, masalah itu, persoalan ini, persoalan itu. Masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga terkadang memberi dampak dalam perjalanan imanmu.
Saudara-saudara, tetapi mari sesuai dengan ayat ini berkata, jangan sampai engkau kehilangan harap dalam engkau menantikan Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kehilangan persekutuan dengan Tuhan, ketika engkau tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan, maka engkau akan terus mengalami kelelahan. Orang yang menantikan Tuhan, ada kekuatan ekstra yang dia berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang digambarkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali yang digambarkan sebagai jenis burung yang luar biasa. Dia ada di angkasa dan dia menantang badai, dia bisa bermanuver di badai. Itu gambaran kehidupan orang percaya yang Tuhan izinkan. Terkadang kita menghadapi tantangan dan gelombang kehidupan. Tetapi dalam kondisi yang demikian, kita digambarkan seperti burung Raja Wali yang bisa mampu dia menanggulangi segala situasi dan kondisi yang sulit. Mengapa bisa demikian? Karena ada Tuhan pada pribadinya. Ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan di dalam saya. Maka kita diberikan kekuatan ekstra seperti yang firman Tuhan katakan. Kita tidak menjadi lemah secara rohani, saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi ada kekuatan rohani, kekuatan iman yang dari dalam hati kita. Sehingga kita bisa mampu untuk menghadapi. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa mereka tidak menjadi lesu? Sekali lagi, karena ada Tuhan, ada Yesus. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, ketika ada Yesus dalam hidupmu, maka apapun keadaannya yang saudara hadapi dalam hidupmu, engkau enggak akan pernah merasa lesu. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga oleh Roh Kudus ini memampukan dan menguatkan kita dari segala tantangan keadaan apapun dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup ini. Di ayat 29 disebutkan di situ, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pengharapan kita hanya kepada Yesus saja yang dapat memberikan kekuatan baru. Saya berulang-ulang katakan, kita tidak mengandalkan kekuatan diri. Kita tidak mengandalkan kekuatan dunia. Kita tidak mengandalkan siapa-siapa. Tetapi kita mengandalkan Yesus. Sekali lagi, kita mengandalkan Yesus. Saudara pun juga saya mau ajak kepada kita untuk kembali kita mau bangkit. Kita mau menaruh harap dan mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya, maka tergenapi apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini. Kita akan terus menjadi pribadi yang kuat. Tulisan firman Tuhan menulis, jadilah kuat, kuat di dalam Tuhan. Bukan dalam kekuatan saya. Tantangan boleh ada, tapi kita percaya ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, ketika kita mau menaruh percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Satu ayat saya mau baca, saudara-saudara kasih Tuhan. Masih berkaitan dengan tulisan firman Tuhan di sini. Mereka yang terus berjalan semakin lama semakin kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai. Karena ada Tuhan yang menolong. Saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan. Dikatakan begini. Masih dalam kitab Mazmur. Sebelumnya dalam kitab dalam kitab Mazmur. Apa ungkapan kitab Mazmur berkaitan dengan itu? Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan yang adalah sumber pertolongan dalam engkau. Sehingga tantangan keadaan apapun kita bisa melewatinya. Karena Tuhan. Karena Yesus. Bukan karena saya. Perbuatannya yang ajaib yang Dia berikan bagi saudara. Dia berikan bagi saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka itulah sebabnya mari terus menaruh harap
menaruh percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, kekuatan ekstra yang terus diberikan. Maka bagi mereka yang kuat, mereka yang menang. Sekali lagi, mereka yang kuat, mereka yang menang. Saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan berjanji kita lebih dari pemenang. Mengapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Yesus memberi kekuatan, dan sebagai orang pemenang, Yesus yang memberikan kemenangan di dalam engkau. Ketika kita mau tetap mendekat kepada Tuhan, dekat kepadanya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, kota bentengku. Itu bicara tentang pertahanan, ya, dari bahaya, dari ancaman, dari tekanan. Benteng adalah bicara perlindungan yang memberikan saya tetap kuat, tetap tegar. Kondisi keadaan apapun yang saya hadapi. Maka saudara-saudara, saya yakin Tuhan ada, dia selalu bersama dengan engkau. Sebagaimana janjinya dia menyertai engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang setia kepadanya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Renungan firman Tuhan yang singkat. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam engkau. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Karena kami memerlukan engkau dalam setiap kami. Karena engkau adalah sumber kekuatan dalam setiap kami. Untuk kami menjalani hari hidup yang penuh dengan tantangan. Hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan dan pergumulan. Kami mau yakin bahwa Yesus, engkau menjadi pembela atas setiap kami semua. Hamba berdoa Tuhan, lawat umat-Mu, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kekuatan ekstra jadi bagian mereka. Kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga mereka terus menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu. Dengan segala berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Sekarang sampai selamanya. Terpujilah engkau Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.